Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Perbedaan Budaya dalam Penerjemahan Menangani Aspek Budaya yang Mempengaruhi Makna dan Interpretasi Teks. Kelompok ini beranggotakan Miftahul Husna, Rahma Aulia Izzati, dan saya sendiri, Latifah. Latar belakang dari makalah ini adalah tentu sama-sama telah kita ketahui bahwa penerjemahan bukan hanya memindahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga menyampaikan makna sesuai dengan budaya pembaca. Dalam prakteknya banyak ungkapan atau istilah budaya yang tidak memiliki padanan langsung, sehingga jika diterjemahkan secara harfiah dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, seorang penerjemah tidak hanya harus menguasai bahasa, tapi juga memahami budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran. Di era globalisasi, kemampuan tersebut menjadi semakin penting karena penerjemahan digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, media, bisnis, dan komunikasi internasional. Atas dasar itulah makalah ini membahas hubungan budaya dalam penerjemahan serta pengaruhnya terhadap makna dan interpretasi teks. Berdasarkan latar belakang dari makalah ini ditemukan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dan hubungan budaya dalam penerjemahan. Kedua, apa saja kendala dan dampak perbedaan budaya dalam penerjemahan. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi dan solusi penerjemahan budaya. Baik, kita langsung saja pada poin pertama, yaitu konsep dan hubungan budaya dalam penerjemahan. Konsep budaya dalam penerjemahan. Penerjemahan adalah proses mengalihkan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Yaitu bisa diartikan bahwa penerjemahan bukan sekedar mengganti kata dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi memindahkan makna dan pesan yang ingin disampaikan agar tetap difahami oleh pembaca bahasa sasaran. Kemudian bahasa dan budaya merupakan 2 unsur yang tidak dapat dipisahkan karena setiap bahasa lahir dari budaya masyarakatnya. Karena itu ketika menerjemahkan suatu bahasa, kita juga harus memahami budaya yang melatar belakanginya. Kemudian budaya mencakup adat istiadat, nilai kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir, dan pola komunikasi. Semua unsur tersebut mempengaruhi cara seseorang berbicara atau menulis. Oleh karena itu, penerjemah harus memahami aspek-aspek budaya agar tidak salah menafsirkan makna. Penerjemah harus memahami budaya dan bahasa sumber dan bahasa sasaran. Kemudian tujuan penerjemahan adalah menghasilkan terjemahan yang akurat, alami, dan mudah difahami. Terjemahan yang baik tidak hanya benar secara bahasa, tetapi juga terasa wajar bagi pembaca bahasa sasaran. Kemudian penerjemah berperan sebagai mediator budaya, artinya penerjemah menjadi penghubung antara 2 budaya yang berbeda sehingga pesan dari penulis tetap dapat difahami oleh pembaca. Kemudian hubungan bahasa dan budaya. Bahasa menjadi sarana untuk menyampaikan nilai dan identitas budaya. Melalui bahasa, suatu masyarakat menyampaikan kebiasaan, tradisi, cara berpikir, bahkan identitas mereka. Kemudian budaya mempengaruhi cara masyarakat menggunakan bahasa. Misalnya, cara menyapa orang yang lebih tua di Indonesia berbeda dengan budaya Arab atau budaya Barat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya mempengaruhi penggunaan bahasa. Kemudian setiap bahasa mencerminkan cara pandang masyarakat yang berbeda. Ada istilah atau ungkapan yang mudah dipahami dalam satu budaya, tetapi belum tentu memiliki makna yang sama dalam budaya lain. Kemudian perbedaan budaya terlihat pada sistem sapaan, kesopanan, idiom, istilah keagamaan, dan simbol budaya. Dan unsur-unsur inilah yang sering menjadi tantangan dalam proses penerjemahan karena tidak selalu memiliki padanan yang sama. Kemudian
Penerjemahan merupakan proses komunikasi lintas budaya. Jadi penerjemahan tidak hanya menerjemahkan bahasa tapi juga menjembatani perbedaan budaya agar pesan tetap tersampaikan dengan baik. Kemudian pemahaman bahasa dan budaya sangat penting agar pesan tersampaikan secara tepat. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya terhadap makna teks. Makna teks dipengaruhi oleh konteks sosial, sejarah, agama, adat, dan kebiasaan masyarakat. Makna suatu kata atau ungkapan seringkali dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat yang menggunakannya, sehingga tidak cukup hanya melihat arti dalam kamus. Kemudian terjemahan harfiah tidak selalu mampu menyampaikan makna yang sebenarnya. Jika diterjemahkan kata per kata, terkadang pesan yang dimaksud justru menjadi kurang tepat atau membingungkan. Penerjemah perlu menyesuaikan istilah atau ungkapan dengan budaya pembaca. Penyesuaian ini dilakukan agar pembaca bahasa sasaran dapat memahami pesan dengan mudah tanpa kehilangan makna. Kemudian penyesuaian dilakukan tanpa mengubah maksud asli penulis. Contohnya yaitu secara harfiah. Contoh jazakallahu khairan. Secara harfiah artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Namun dalam konteks masyarakat Indonesia lebih alami jika diterjemahkan menjadi terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Penambahan terima kasih dilakukan agar fungsi komunikasinya sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian keberhasilan penerjemahan tergantung pada pemahaman terhadap bahasa, budaya, dan konteks penggunaan bahasa. Jadi, kemampuan bahasa saja belum cukup. Seorang penerjemah juga harus memahami budaya dan situasi penggunaan bahasa agar hasil terjemahan akurat, alami, dan mudah dipahami. Kemudian selanjutnya yaitu kendala dan dampak perbedaan budaya dalam penerjemahan. Perbedaan makna akibat latar budaya. Perbedaan makna akibat latar budaya adalah perbedaan pemahaman terhadap suatu kata, ungkapan, simbol, atau konsep yang muncul karena setiap masyarakat memiliki budaya, nilai, kebiasaan, dan pengalaman hidup yang berbeda. Kemudian unsur-unsur budaya dalam teks. Ada unsur ekologi, budaya material, budaya sosial, organisasi, adat istiadat, agama, dan konsep. Kemudian ada gerak, tubuh, dan kebiasaan. Kendala dalam penerjemahan budaya yaitu ada istilah keagamaan, ungkapan idiomatik, makanan tradisional, peribahasa, kebiasaan sosial, pakaian khas maupun konsep yang hanya dikenal dalam bahasa Arab. Kemudian dampak kesalahan penerjemahan budaya. Makna yang diterima pembaca bahasa sasaran dapat mengalami penyimpangan, kehilangan konteks, bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Itu merupakan salah satu dampak dari kesalahan penerjemahan budaya. Kemudian bisa berpotensi membentuk persepsi yang keliru terhadap budaya dan nilai-nilai masyarakat bahasa sumber. Terus yaitu ada hilangnya nilai-nilai budaya yang ingin diperkenalkan oleh penulis kepada pembaca. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sayyidah Miftah. Baik, untuk selanjutnya adalah strategi penerjemahan unsur budaya. Menyesuaikan unsur budaya tanpa mengubah makna asli. Strategi yang digunakan, peminjaman, borrowing, mempertahankan istilah asli. Contoh, zakat, haji. Lalu, padanan budaya. Mengganti dengan istilah yang setara dalam budaya sasaran. Yang ketiga, padanan deskriptif, menjelaskan makna istilah. Yang keempat, parafrasa, mengungkapkan kembali dengan kalimat yang lebih mudah dipahami. Tujuan menghasilkan terjemahan yang akurat, alami, dan komunikatif. Selanjutnya adalah domestikasi dan foreknisasi. Domestikasi adalah menyesuaikan budaya sumber dengan budaya pembaca. Teks lebih mudah dipahami, resikonya mengurangi nuansa budaya asli. Foreknisasi, yaitu mempertahankan unsur budaya asli, memperkenalkan budaya sumber kepada pembaca, biasanya membutuhkan penjelasan tambahan. Peran penerjemah sebagai penghubung budaya. Yang pertama adalah menjadi mediator antara dua budaya. Yang kedua, menjaga pesan dan makna tetap utuh.
Yang ketiga, memahami bahasa, budaya, adat, dan konteks sosial. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman antar budaya. Yang keempat, menghasilkan terjemahan yang akurat dan berterima. Solusi mengatasi perbedaan budaya dalam penerjemahan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi budaya penerjemah. Yang kedua, memahami konteks sebelum menerjemahkan. Yang ketiga, memilih strategi penerjemahan yang tepat. Yang keempat, menggunakan catatan kaki atau glosarium jika diperlukan. Yang terakhir, mengutamakan kesepadanan makna daripada terjemahan harfiah. Kesimpulan, penerjemahan tidak hanya berfokus pada pengalihan bahasa, tetapi juga pada penyampaian makna yang dipengaruhi oleh budaya. Karena setiap bahasa mencerminkan budaya masyarakatnya, penerjemah harus memahami bahasa sekaligus konteks budaya agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Berbagai unsur budaya seperti idiom, istilah keagamaan, adat, dan simbol budaya memerlukan strategi penerjemahan yang tepat. Oleh karena itu, keberhasilan penerjemahan sangat bergantung pada kemampuan penerjemah dalam menguasai kompetensi linguistik dan kompetensi budaya, sehingga dapat menjadi penghubung yang efektif dalam komunikasi antar budaya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.